Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rina Maris Azhar di pelajaran kita untuk fungsi logaritma pada mata pelajaran matematika lanjut. Sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi aljabar. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang fungsi logaritma. Oke, sebelumnya apa itu fungsi logaritma? Nah, sebelumnya kita akan membahas beberapa poin pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian fungsi logaritma, menggambar grafik fungsi logaritma, memahami sifat-sifat fungsi logaritma berdasarkan grafik fungsi logaritma, menggunakan identitas-identitas logaritma untuk menentukan nilai fungsi-fungsi logaritma, dan yang terakhir adalah memodelkan dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan fungsi logaritma. Oke, dari tujuan pembelajaran kita ini nanti kita akan membahas yang poin nomor 1 sampai 4 ya. Untuk yang nomor 5 nanti kita akan menyusul di pertemuan selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang ini adalah definisi dari logaritma. Jadi logaritma itu adalah, misalkan B adalah bilangan positif dengan B itu tidak sama dengan 1. Kemudian fungsi logaritma dengan basis B dinotasikan dengan B log dan dinyatakan sebagai berikut, yaitu fx sama dengan B log x untuk setiap x lebih besar dari 0. Oke, jadi ini konsep logaritma ya. Logaritma itu sebenarnya adalah seperti bentuk pangkat tapi diubah dari bentuk logaritma. Jadi logaritma itu bisa dianggap sebagai inverse dari operasi pangkat. Nah, kalau untuk pangkat sendiri itu kan biasanya AX plus B. AX sama dengan B. Nah, di sini artinya suatu bilangan dipangkatkan dengan X, hasilnya adalah B. Nah, di logaritma itu jadi dibalik. A ini adalah bilangannya, jadi sama ya basisnya ya. Basisnya log B, hasilnya itu malah pangkat yang dicari. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat contoh sebagai berikut. Jadi seperti kalau kita belajar aljabar, dalam aljabar itu kan misalkan kita menulis X itu kan sebenarnya di depannya ada koefisien 1, tapi sebagai aturannya tidak dituliskan. Nah, sama dengan logaritma ini. Jadi dalam logaritma di sini basis 10 itu tidak perlu ditulis aturannya ya, bukannya 1, malah secara konsep tadi X itu harus lebih besar dari 0 ya. Dan B di sini, ini beda ya, ini lambangnya. B di sini tidak boleh 1 gitu. Jadi log itu kalau basisnya 10 tidak perlu ditulis. Nah, itu konsepnya. Kemudian E log X itu juga sama dengan ln X. Nah, kenapa ini? Adapun logaritma dengan basis E, jadi basisnya di sini E itu nilainya mendekati 2,7183, disebut fungsi logaritma alami. Nah, kalau ketemu E ini E log X itu bisa juga ditulis sebagai ln X. Nah, di kelas 10 dulu kita sudah mempelajari tentang bentuk eksponensial dan logaritma. Nah, di mana Y sama dengan B log X itu artinya X sama dengan B pangkat Y. Maksudnya apa sih? Nah, ini contoh agar bisa lebih memahami ya. Jadi contoh, diberikan fungsi logaritma fx itu 3 log x, tentukan nilai dari f3 kemudian f81. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, contoh kita pun punya bentuk pangkat, misalkan A itu kita punya 2 pangkat 3 misal. Nah, berarti 2 pangkat 3 itu kan artinya 2 kali 2 kali 2, hasilnya adalah 8. Nah, ini bisa ditulis sebagai berikut. Jadi 2 ya, basisnya tetap di sini. 2 log B, berarti B-nya malah 8-nya ini. Sama dengan 3. Nah, jadi cara bacanya itu 2 log 8 sama dengan 3, itu artinya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Atau 8 itu adalah 2 pangkat 3. Atau 2 itu hasilnya 8 kalau dipangkatkan 3. Nah, konsepnya seperti itu. Oke, jadi kalau di fungsi logaritma ini, nah kita bisa mencari nih X-nya berapa. Nah,
Caranya sebagai berikut. Misalkan ini kan tadi 3 log X, X-nya diganti 3. Nah, berarti kan jadi 3 log 3. Kenapa hasilnya 1? Karena, nah sebagai konsep tadi, 3 dipangkat 1, yang ini ya. 3-nya ini itu yang di sini. 3 pangkat 1. Nah, yang ini sama dengan 3 yang di sini. Nah, karena ini sama-sama 3 ya, biar nggak bingung. Oke, untuk yang di sini 3 log 81 sama dengan 4, karena 3 pangkat 4 sama dengan 81. Nah, jadi 3-nya ini dipangkatkan dengan 4. Hasilnya 81, gitu ya. Nah, ini konsep awal dari logaritma. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, dari konsep awal ini kita bisa membuat suatu sifat sebenarnya. Nah, ini sifat logaritma. A log 1 sama dengan 0. Semua bilangan, semua basis kalau di log 1 hasilnya 0. Kenapa? Berarti contoh ya, A-nya ini misalkan A-nya itu 3. Nah, berarti kan 3 log 1 sama dengan 0. Nah, dalam artian berarti 3 dipangkatkan 0. Nah, semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Nah, kalau A log A berarti 3 log 3 gitu ya, sama dengan 1. Kenapa? Karena 3 pangkat 1 hasilnya pasti ketiga. Jadi ini seperti identitas gitu. Atau kalau saya nginget-ngingetnya, kalau ini sama 3 log 3 langsung coret. Nah, hasilnya pasti tinggal 1. Nah, nanti jadi sama dengan yang ini. 3 misalkan ya, 3 log 3 itu ternyata sama dengan 2. Nah, hasilnya itu tinggal sisanya ini. Jadi kan 3 log 3 coret nih, tinggal 2. 2 sama dengan 2. Nah, gitu ya. Kalau seper A, nah kalau seper A gampang. Jadi misalkan gini, kita punya 3 log 1/3 sama dengan min 1. Nah, nyoretnya gimana? Ini kan seperti ini ya. Sorry. Nah, ini kan padahal dia bentuknya pecahan. Nah, jangan bingung. Berarti kan kita ubah bentuknya bisa. Berarti 1/3 itu kan ini 1/3 pangkat 1. Kalau kita ubah menjadi 3 pangkat min 1. Nah, 3 log 3 dicoret berarti sisanya tinggal min 1. Nah, itu sifat-sifat logaritma. Nah, bagaimana kalau kita ketemu ini 3, berarti gini misalkan ya, 3. Nah, di sini ada 3 lagi log. Nah, B-nya berapa? Misalkan 2 ya. Sama dengan 2. Nah, ini saya tambahi. B-nya 2. Nah, ini bisa kayak gini. 3 sama 3 ini dicoret, tinggal 2 di sini. Hasilnya 2. Gitu. Nah, ini kita bahas yang sebelah kiri dulu. Nanti untuk yang sebelah kanan kita bahas lagi di slide selanjutnya. Kita lanjut. Nah, ini dari hasil log ini kita bisa menggambar suatu fungsi logaritma. Contoh nih, kita punya 2 log X. Nah, untuk mencari nilai 2 log X, kita bisa mencari daerah hasilnya. Nah, untuk daerah asal dari log X, dari logaritma itu merupakan bilangan real. Artinya semua bilangan bisa digunakan asalkan mempunyai syarat bahwa dia adalah bilangan yang real. Nah, untuk daerah hasilnya bisa kita cari. Nah, ini kita misalkan ambil nilai X-nya itu yang mudah ya, jadi nggak perlu urut, nggak apa-apa. Contoh ini kalau kita lihat kan ini dari 1/8, 1/4, 1/2, 1, kemudian 2, 4, 8. Kenapa 3, 5 itu nggak dipakainya? Karena kita jangan mempersulit hidup kita ya. Nah, karena ini kan 2, berarti kita langsung logikanya, oh berarti ini basis 2 pangkat sekian, hasilnya berapa. Nah, biar kita menghitungnya juga lebih mudah gitu. Jadi contoh kita kalau yang nomor 1 ya, berarti cara pengerjaannya kita cari 2 log 1.
Nah, berarti secara konsep 2 ini dipangkatkan dengan berapa? Yang hasilnya itu 1. Berarti 2 pangkat 0 gitu ya. 2 pangkat 0 1. Atau kita bisa lihat ke fungsi logaritma ini kita. Semua logaritma yang dilogkan dengan 1 hasilnya pasti 0 gitu ya. Nah, terus ini kalau 2 berarti kayak fungsi kayak sifat yang kedua kan, berarti kan ini sama. Nah, kalau sama berarti 2 log 2 hasilnya pasti 1 ya. Nah, kalau yang ini 4, caranya bisa gini. 2 log 4 kan. Nah, 4-nya kita ubah bentuk. Kita ubah bentuk menjadi 2 log 2 pangkat 2. Nah, ini tadi kan dicoret tinggal 2. Nah, kalau yang 8 berarti kan ini 2 pangkat 3 ya. 2 log 2 pangkat 3 berarti hasilnya 3. Nah, kan gampang. Kalau setengah, nah tadi udah dicontohkan, berarti 2 log setengah atau 2 log 2 pangkat min 1. Nah, atau hasilnya berarti min 1. Nah, berarti ini kita bisa cari, oh berarti ini pasti min 2, ini pasti min 3 gitu ya. Oke, tapi nanti kalau mengerjakan tugas ini ditulis ya. Berapa? Ini perhitungannya berapa? Oke. Nah, ini caranya. Hasilnya ya, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, ini tinggal kita pasangkan. Berarti ini 8,3, ini 2 min, oh ini salah. Oh, ini nulisnya dari sini. Oke, nggak masalah. Berarti 8,3, 4,2, 2,1, 1,0, kemudian setengah, min 1, seperempat, min 2, seperlapan, min 3. Kemudian dari 7 titik ini kita gambar di diagram Kartesius. Nah, didapatkan dia merupakan bentuknya melengkung ya, kurva. Nah, kalau bisa dilihat ini dia memiliki asimtot datar ini ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh kalau misalkan basisnya itu pecahan 1/3 log X. Nah, ini gambarnya seperti ini. Oke, kalau pangkatnya pecahan atau basisnya ya, basisnya pecahan, jangan bingung. Oke, kita coba kerjakan bersama-sama dulu ya. Ini kok dapat 0 dari mana gitu ya. Berarti kalau yang ini saya pindah dulu ya biar lebih lega. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk mengerjakan soal yang pangkatnya pecahan, itu kita bisa menggunakan sifat yang ini. Kita coba. Oke, ini ya. Nah, ini sifatnya. Nah, kita kan punya 1/3 log X. Kita ubah bentuk dulu. Dari 1/3 log X. Nah, ini berarti jadi 3 pangkat min 1 ya, log X. Nah, X-nya ini tergantung dia pangkat berapa gitu kan. Misalkan X-nya pangkat 1 ya berarti. Nah, ini dulu, kita sampai sini dulu. Kita coba yang ini. Nah, caranya 3 berarti kan jadi 3 pangkat min 1 log X-nya 1. Nah, sesuai sifat tadi, semua bilangan yang dilogkan dengan 1 pasti hasilnya 0. Oke, benar ya. Sekarang yang ini. Berarti 3 pangkat min 1 log 3 pangkat min 1. Nah, cara mengerjakannya gimana? Nah, ini
kita pakai rumus ini. Berarti kan ini pangkat yang di belakang perkan yang di depan, cara nginget-ngingetnya gitu. Berarti 1 per 1 min 1 per min 1 kali, nah berarti kan tinggal A log B, tinggal 3 log 3. Nah 3 log 3 kan 1, min 1 per min 1 1, berarti tinggal 1 kali 1, hasilnya 1. Oke, benar ya. Sekarang yang ini kita kerjakan yang ini. Berarti ini tinggal 3 pangkat min 1 log 3 pangkat min 2. Nah, ingat tadi pecahan yang pangkat yang belakang min 2 diperkan dengan pangkat yang depan. Tinggal sisanya. Nah, sisanya 3 log 3 lagi. Berarti ini 1, min 2 bagi min 1 hasilnya 2. Nah, berarti ini pasti nanti kan 3 ya, benar. Ini 3. Nah, ini nanti silahkan kalau mengerjakan tugas harus lengkap ya ini. Nah, kalau yang ini kita kasih contoh yang ini ya, yang min. Berarti 3 pangkat min 1 log. Nah, X-nya menjadi 3 pangkat 1 ya berarti. Kalau 3 saja. Berarti 1 per min 1 kali 3 log 3. Nah, berarti hasilnya ini min 1 kali 1, min 1. Nah, ini nanti silahkan bisa dihitung lagi. Nah, setelah itu tinggal kita buat grafiknya. Nah, ternyata grafiknya juga berupa kurva ya. Nah, kalau bisa kita cermati, untuk basis yang dia itu bukan pecahan ya, tadi kalau digambar, nah bentuknya seperti ini. Kalau yang pecahan seperti ini, nah bisa disimpulkan seperti ini. Kalau basisnya itu lebih dari 1, dia pasti grafiknya berupa kurva seperti ini, terbuka ke bawah ya kalau kita lihat. Kalau ini terbuka ke atas, dimana di antara 0 sampai 1 atau pecahan. Oke, kita udah dapat sifat dari gambar fungsi logaritma. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi identitas logaritma. Nah, dengan memanfaatkan identitas fungsi logaritma, selesaikan soal berikut. Jika fx sama dengan log x, maka tentukan nilai y sehingga f80 tambah fy sama dengan 4. Nah, kita bahas yang A dulu. Yang A, karena f80 plus fy, nah kalau di logaritma nih ya, f80 tambah fy itu kan berarti sama dengan f80y. Nah, itu bisa ditulis dengan log 80y sama dengan 4. Dari log 80y sama dengan 4, nah ini kan berarti di sini sebenarnya ada angka 10 ya. Berarti bisa ditulis 80y sama dengan 10 pangkat 4. Akibatnya y sama dengan 10 pangkat 4 per 80 atau 125. Nah, kalau yang B, 3 log x dari nilai f5 mendekati 1,46. Tentukan f75. Nah, f75 itu berarti bisa ditulis begini, 3 log 75 gitu kan. Nah, 75 itu bisa kita ubah bentuk menjadi 3 kali 25. Nah, ini kembali lagi ke sifat yang ini. Nah, ini tadi ya yang belum kita bahas. Log B plus log C sama dengan log BC. Nah, ini saya screenshot. Nah, kita pakai sifat yang ini. Ini yang B. Oke, kita coba perhatikan contohnya. Di sini kan 3 log 3 kali 25, berarti kan 3 log BC.
ini B, ini C. Nah, berarti ini A ya, A basis, berarti tinggal 3 log B gini ditambah 3 log C. Nah, C nya ini kan 25. 25 bisa kita ubah bentuk menjadi 5 pangkat 2. Nah, hasilnya tadi udah dikasih tahu mendekati 1,46. Nah, ini hasilnya 1, yang ini 3 log 3 hasilnya 1. 3 log 5 pangkat 2. Nah, tadi kan udah dikasih tahu nih. F5 itu 1,46. Nah, artinya ini 2 itu dari sini. Nah, kali 1,46. Oke. Jadi karena fx kita itu 3 log x, beda dengan yang nomor 1 tadi. Nah, setelah dihitung 1 tambah 2 kali 1,46, hasilnya 3,92. Oke, kemudian kalau ini masih yang sama ya, yang A. Oke, yang ini lanjut. Nah, sekarang kita menggunakan len nih. Misalkan fx itu len x, maka tentukan nilai y sehingga f80 plus fy itu sama dengan 4. Nah, tadi kan f80 tambah fy itu hasilnya f80y. Ini karena tadi fx kita itu len x, berarti jadi len ininya x-nya. Nah, jadi len x sesuai dengan fungsi kita yang ini. Nah, ternyata hasilnya 4 kan ini mintanya. Maka bisa ditulis seperti ini, 80y e pangkat 4. Nah, sesuai teori kita yang pertama tadi. Akibatnya, nah ini tinggal aljabar biasa. Berarti kan ini pindah ke ruas kanan. Berarti e pangkat 4 per 80. Nah, ini hasilnya mendekati 0,68. Oke, E tadi berapa? Nah, kita lihat lagi di teorinya. E-nya tadi nilainya mendekati 2,7183. Berarti sekitar 2,72 ya. 2,72 per 80. Nah, didapatkan hasilnya mendekati mendekati 0,68. Oke, lanjut yang B. Jika fx itu 2 log x, nilai dari f3 berarti ini x-nya itu hasilnya 0,63. Nah, 2 log x kan berarti tinggal, nah ini tentukan f18. Berarti ini tinggal ini x, ini x. Diketahui bahwa 18 itu bisa kita uraikan sebagai 2 kali 9. Jadi ini kan 18. Kembali lagi pakai yang ini. Ya, perkalian itu bisa dipecah, dia jadi penjumlahan. Berarti ini kan dipecah nih, 2 log 2 tambah 2 log ini 9. 9 kita ubah jadi 3 pangkat 2. 2 log 2 berarti hasilnya 1. Nah, ini tadi gimana? Artinya 2 dari sini. Ya, hasilnya kan 2. 2 log 3 hasilnya ini itu dapatnya dari sini. 2 log 3 itu dapatnya ini. Nah, makanya 2-nya yang ini. 2 dikali 0,63. Nah, ini kan berarti 2, sorry, ini berarti 6 dikali 2 ya. 6, 12, 1. 1,26 ditambah 1, 2,26. Nah, itu tadi beberapa perhitungan menggunakan identitas fungsi logaritma. Masih ada banyak sekali ya sebenarnya. Nah, ini ada tugas yang bisa dikerjakan. Sebenarnya saya tambah soal dulu, ini ada yang kelewatan. Apabila nanti ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan secara, bisa lewat WA atau di kolom komentar ya, nanti akan saya jawab.
atau nanti bisa diskusikan dulu dengan temannya. Oke, jadi ini tugasnya ya, ada 7 nomor. Yang pertama ini ya, diberikan suatu fungsi logaritma ini, basis, nilai, gambarlah fungsi. Nah, ini nanti tinggal digambar, jangan lupa tabelnya dan perhitungannya, kemudian digambar. Ini manual ya, 2 nomor ini manual. Kemudian untuk yang nomor 4, khusus nomor 4 nanti silakan gunakan GeoGebra atau Desmos, bebas. Kemudian yang nomor 5 ini perhitungan fungsi identitas, 6 juga, 7 juga. Oke, ini soalnya sudah saya buat mirip mungkin dengan contoh yang sebelumnya, jadi saya harapkan nanti siswa-siswa bisa mengerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Kemudian nanti silakan dikirim di Google Form yang akan saya kirimkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya atau kekurangan dalam saya memberikan materi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.